Shalom, Horas Damang Dainang. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 481 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 28 November 2022 tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Unang mabalosok kamu najat alun najat, pangicahion alan pangicahion, lama masu-masu mahamu, ay nang tiano muna do pasu-pasu, uban na tarjo hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, dalam dunia perjanjian lama, ada yang dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, yaitu hukum pembalasan. Dan melalui perbuatan atau aturan hukum tersebut, maka seseorang akan takut untuk berbuat jahat. Karena ketika dia melakukan itu, maka konsekuensinya, maka dia akan menderita hal yang tersebut juga. Saat ini sering terjadi dalam kehidupan kita dalam dunia pembalasan bahwa satu harus dibalaskan dengan dua kali. Ketika seorang memukul kita sekali, maka kita akan membalasnya dua kali. Supaya utangnya terbayar dan kita juga mempunyai keuntungan. Itulah yang terjadi dalam dunia ini. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kita di dalam kehidupan kita. Ajaran Yesus selalu mengatakan kepada kita bahwa kita jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Yesus mengatakan bahwa kalau kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti kamu sama dengan pelaku kejahatan. Yang kedua, Yesus mengatakan bahwa jika kamu membalas kebaikan dengan kebaikan, orang jahat pun melakukan seperti itu. Apakah upahmu? Apa keuntunganmu di situ? Apa kelebihanmu di situ? Itu sama dengan yang dilakukan oleh dunia. Itu sebabnya Yesus mengatakan di situ bahwa balaskanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena dengan berbuat kebaikan, maka kita menumpukan bara di atas kepala orang itu. Supaya dia sadar dengan kesalahannya, dengan kejahatannya, sehingga dia bertobat. Demikian juga Yakobus mengatakan dalam kehidupan kita bahwa setiap orang Kristen tidak cukup hanya untuk membalas. Tetapi orang Kristen harus proaktif untuk berbuat baik. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam Yakobus 4 ayat 17. Barang siapa tahu berbuat baik tetapi dia tidak melakukannya, maka dia sama dengan berdosa.
proaktif berbuat baik. Jika seorang istri hanya berbuat baik karena suaminya memberikan gaji kepada dia dengan benar, maka dia berbuat baik, maka itu sama dengan istri-istri dunia ini. Tetapi sebagaimana dikatakan bahwa seorang istri akan tunduk kepada suaminya meskipun titik-titik, meskipun titik-titik. Artinya bukan hanya sekadar membalas, tetapi proaktif untuk berbuat baik. Begitu juga dengan suami. Suami tidak hanya memberikan gaji kepada istrinya hanya karena istrinya baik, cantik dan sebagainya. Tetapi dia melakukan tugasnya sebagai seorang bapa, sebagai seorang kepala rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Proaktif untuk berbuat baik, mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan kesejahteraan yang lebih untuk keluarganya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Petrus. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, Petrus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Agak sulit dan bahkan sangat sulit untuk kita lakukan kalau kita hanya berpatokan dengan diri kita, dengan perasaan kita, dengan logika kita sendiri. Karena apa? Karena kita pasti akan membalaskan 2 kali lebih daripada apa yang sudah kita rasakan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan. Artinya stop. Jangan jadikan dirimu sama menjadi seorang pelaku kejahatan atau seorang pencaci maki. Stop dirimu dari itu. Tetapi dikatakan itu, mari kita berbuat baik. Memberkati. Memberkati berarti kita mendoakan supaya Tuhan mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang mencaci kita. Bagi orang yang bertindak jahat kepada kita. Memberkati tidak mengusahakan, tidak pernah memikirkan yang jahat kepada mereka. Tetapi selalu mendoakan supaya Tuhan memberkati dia, mendatangkan, memberikan keselamatan, kebahagiaan bagi dia. Ini sulit kita lakukan, tetapi dengan firman Tuhan, dengan contoh yang sudah dibuat oleh Yesus ketika dia disalibkan, dia dipakukan di kayu salib itu. Yesus tetap berdoa, ya Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh damai sejahtera yang dilakukan oleh Yesus. Sungguh kasih pengampunan yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Memberkati orang. Karena apa? Ketika kita menjadi dendam, ketika kita sakit hati dan selalu memikirkan sakit hati kita itu, kita akan tidak dapat tidur dengan tenang. Kita akan selalu gelisah. Kita hanya memikirkan yang jahat. Bagaimana orang itu supaya dia jatuh atau tersungkur. Supaya orang itu gagal. Sementara dia sendiri yang kita pikirkan itu tenang-tenang saja tidur di rumahnya. Yang menderita adalah kita sendiri. Oleh karena itu dikatakan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Tapi balaslah caci maki dengan memberkati. Mendoakannya supaya dia
selamat, supaya dia diingatkan Tuhan akan kesalahannya, akan kejahatannya, supaya dia dapat bertobat, berubah ke arah yang lebih baik, dan kita akan senantiasa bersukacita karena dikatakan di situ, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, lama masu-masu mahamu ay naintiano muna do pasu-pasu ubahin na terjauh hamo. Kita mau menerima, kita mau merasakan berkat itu. Sama seperti dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Aku memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat bagi orang lain, bagi dunia ini. Lakukanlah yang baik. Jangan pernah melakukan yang jahat. Jangan pernah mencaci maki. Jangan pernah mengukutuk. Tetapi selalulah menjadi orang yang memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan jika firman-Mu hari ini mengatakan kepada kami, supaya kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi kami harus membalasnya itu dengan menjadi berkat, memberkati orang tersebut. Karena untuk itulah kami dipanggil supaya kami memperoleh berkat. Terima kasih Bapak Surga, jadikan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu menjadi berkat bagi sesama. Horas.